Saya dulu waktu di Dayah pakai jenggot, ada kiai ketemu, loh ini kok kayak Wahabi katanya. Akhirnya ya sudah dipotong. Dan istri saya bilang saya suka kalau nggak pakai jenggot katanya. Ya sudah, tak cukur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video ini saya akan membahas tentang masalah jenggot. Jadi kata Kiai Idrus Ramli, jenggot itu hukumnya sunnah dan tidak perlu panjang-panjang sampai ke perut. Oke ya teman-teman semuanya, memang betul jenggot itu hukumnya sunnah ya. Tetapi beliau Ustadz Idrus Ramli bilang, katanya kalau dia berjenggot karena seperti Wahabi. Nah ini yang kita harus luruskan ya teman-teman semuanya. Karena dia beralasan bahwa kalau berjenggot itu seperti Wahabi. Dan kata beliau, tradisinya orang-orang yang ada di tempat beliau itu katanya tradisinya nggak berjenggot. Jadi kalau orang berjenggot itu dikira Wahabi. Nah ini yang harus kita luruskan ya teman-teman. Nah lalu bagaimana penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Adrija MA terkait masalah jenggot menurut pandangan Imam Syafi'i. Teman-teman semuanya, kita akan dengarkan ya bagaimana Kiai Idrus Ramli menyebutkan masalah jenggot. Mang jenggot itu menurut mazhab Syafi'i, merawat jenggot itu hukumnya sunnah ya. Kalau jenggot itu dicukur seperti punya saya, hukumnya makruh. Nah, jenggot itu ada ukurannya, jangan panjang-panjang sampai ke perut. Biasanya memang ukurannya segenggam begini memang, nggak panjang-panjang, dibuat rapi. Kalau di daerah saya di Jawa Timur, kiai-kiai yang ahlus sunnah memang melarang jangan pakai jenggot, karena tradisinya nggak pakai jenggot. Kalau pakai jenggot dikira Wahabi katanya. Ya tergantung daerahnya. Kalau di Aceh kan biasa. Saya dulu waktu di Dayah pakai jenggot, ada kiai ketemu, loh ini kok kayak Wahabi katanya. Akhirnya ya sudah dipotong. Dan istri saya bilang saya suka kalau nggak pakai jenggot katanya. Ya sudah, tak cukur aja. Tapi gimana kalau nanti ada orang suka sama saya? Karena dikira muda terus kalau nggak pakai jenggot, dikira belum kawin. Jadi beliau ya Kiai Idrus Ramli itu intinya dia itu tidak mau berjenggot karena nanti dikira Wahabi, dan katanya alasannya istrinya melarang untuk berjenggot. Subhanallah ya teman-teman semuanya, padahal jenggot itu hukumnya sunnah. Jadi apa susahnya ya teman-teman ya kita memanjangkan jenggot, membiarkan jenggot itu tumbuh sebagaimana Rasulullah SAW juga berjenggot dan para sahabat. Nah oke teman-teman semuanya ya, mari kita dengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Dr. Firanda Adrija MA terkait masalah pandangan Imam Syafi'i tentang masalah jenggot ya. Oke teman-teman semuanya, mari kita saksikan dan mari kita dengarkan bersama ya. Tersebut ya, kalaupun dicukur dia akan kembali lagi ya. Ini berkata Imam Syafi'i dalam kitab Di sini beliau berkata wa in kana fil lihya la yajuz, meskipun gundul pada jenggot tidak diperbolehkan ya. Jadi seakan-akan suatu perkara yang ma'ruf, cukur gundul jenggot itu tidak diperbolehkan. Dan ini yang dipahami oleh sebagian ulama Syafi'iyah ya. Seperti Ibnu Rif'ah mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i nassa fil ummi ala tahrim. Al-Imam Syafi'i menaskan dalam kitab tentang haramnya mencungkur gundul jenggot ya. Sebagian ulama berpendapat tidak sampai haram tapi makruh ya. Sebagian ulama ya mengatakan makruh, tidak sampai haram ya. Tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Rif'ah bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan hukumnya haram, dan ini juga dipahami oleh Zarkashi, demikian juga Al-Halimi dalam kitabnya Syu'abul Iman, kemudian juga oleh Al-Qaffal Asy-Syasi dalam kitabnya Mahasin Syariah, dan juga oleh Azru'i. Mereka mengatakan bahwasanya
mencukur junggu. Jadi intinya ya teman-teman semuanya, walaupun ini ada perbedaan di kalangan para ulama, tapi intinya itu kalau seorang laki-laki yang tumbuh jenggotnya ya, jadi harus digarisbawahi yang tumbuh jenggotnya, jadi itu kalau mencukurnya itu haram. Tapi kalau jenggotnya nggak tumbuh ya biarkan aja, memang nggak tumbuh, mau diapain kan. Nah oke, mari kita dengarkan lagi. Gundul jenggot hukumnya haram, dan saya tadi sebutkan tentang ijma para ulama yang dinukil oleh berbagai macam madhab ya. Saya nukilkan juga perkataan Abu Umar Al-Ba'alwi, kemudian Al-Halimi, Abu Hasan Al-Mawardi. Beliau berkata, naftul lihya minas safa alladhi turaddu bi syahada. Mencabuti jenggot ya termasuk kebodohan yang orang melakukannya maka syahadahnya, persaksiannya tertolak ya. Tertolak. Kemudian Al-Halimi yang wafat 403 Hijriah, beliau berkata, wa amma halqul lihya fa innahu hajinatun wa syuhratun wa tashabbuhun bin nisa. Adapun mencukur gundul jenggot maka itu adalah perkara yang tidak pada tempatnya, tidak pantas, dan juga menimbulkan kemasyhuran dan juga meniru-niru wanita ya. Ini Al-Halimi. Abu Hasan Al-Mawardi tadi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir wafat 450 Hijriah, beliau berkata orang yang mencabuti jenggot adalah kebodohan dan ditolak syahadatnya. Jadi ya teman-teman semuanya, kalau kita mencabuti jenggot atau mencukur habis itu sama aja kita tasyabuh dengan perempuan ya. Jadi kita tidak dibolehkan untuk tasyabuh dengan perempuan. Abu Hamid Al-Ghazali wafat tahun 505 Hijriah, beliau berkata, wa amanatuha fi awwalin nabati tashabbuhan bil murad fa minal munkaratil kibar fa innal lihya zinatur rijal. Adapun mencabuti jenggot pertama kali tumbuh dicabut-cabuti seperti meniru orang-orang yang anak-anak muda yang tidak punya jenggot ya, masih belum tumbuh jenggot, maka ini termasuk kemungkaran yang besar. Karena lihya jenggot adalah perhiasan bagi para lelaki. Adapun mencukur jenggot lebih dari satu genggam ya, maka Imam Ghazali mengatakan tidak menjadi masalah. Wal amru fi hadza qarib illam yantahi ila takhsisil lihya. Tidak jadi masalah ya mencukur di bawah jenggot, yang penting jangan dihabisin jenggotnya. Jadi kalau kita mencukur jenggot ya satu genggam di bawah ini juga tidak masalah ya teman-teman semuanya. Demikian juga Al-Malibari Al-Fannani juga mengatakan wa yahrumu halqul lihya. Ya, diharamkan untuk menggunduli jenggot. Intinya para ulama Syafi'iyah semua sepakat ya, semua sepakat, dan ulama seluruh Islam sepakat memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Ya, tinggal mereka khilaf ini wajib atau tidak. Ya, tapi kalau memanjangkan jenggot hukumnya sunnah. Dan ini berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, was sahih kata beliau, karahatul akhdhi minha mutlaqan. Yang sahih dimakruhkannya mengambil jenggot secara mutlak, yaitu memotong jenggot secara mutlak makruh, tidak sampai haram menurut Imam Nawawi, tapi dia mengatakan makruh. Artinya sunnah dipanjangkan. Bal yatrukuha ala haliha kaifa kanat lil hadis sahih. Dan hendaknya dia meninggalkan jenggotnya, biarin aja sebagaimana jenggotnya berdasarkan hadis yang sahih, wa'ful liha. Ya, panjangkanlah jenggot kalian ya. Ini dikatakan Imam Nawawi. Demikian juga Imam Nawawi berkata dalam konteks yang lain, tadi dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau berkata wal mukhtar tarkul lihya ala haliha wa alla yuta'arradha laha bi takhsiri syai'in aslan. Yang jadi pendapat pilihan terpilih adalah membiarkan jenggot begitu saja dan tidak dicukur sedikit pun sama sekali. Ini pendapat Imam Nawawi, itu sunnah ya, beliau berpendapat sunnah ya. Abu Syamah, gurunya Imam Nawawi rahimahullah taala, berkata, waqad hadatsa qaumun yahlikuna lihahum ya wa huwa ashaddu mimma nuqila anil majuz annahum kanu yaqussunaha. Telah muncul perbuatan sebagian kaum, Abu Syamah pada abad ke-6 atau abad ke-7 ya, dia mengatakan sungguh telah muncul sebagian kaum yang mereka mencukur gundul jenggot-jenggot mereka, dan ini lebih parah daripada yang dinukilkan dari orang Majusi, bahwasanya mereka hanya mencukur pendek. Kemudian Syekh Albani rahimahullah menjelaskan bahwasanya seluruh sahabat semua memanjangkan jenggot mereka. Tidak diriwayatkan satu orang sahabat pun yang pernah mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Enggak ada. Enggak ada seorang sahabat pun pernah diriwayatkan mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan tentang bagaimana keinginan sebagian salaf, sebagian ulama, mereka berharap bisa punya jenggot. Syurai Al-Qadhi berkata, Syurai Al-Qadhi ini sepertinya jenggotnya sedikit ya, dia berkata, waditu anna lillah lahyatan walau bi asyrati alaf. Aku berharap-harap, aku sangat berharap, berkeinginan punya jenggot yang lebat meskipun aku harus bayar 10.000 dirham. Meskipun aku harus bayar 10.000 dirham. Ini menunjukkan Insyaallah, jadi
para ulama dulu itu sangat menekankan untuk jangan mencukur jenggot ya. Bahkan ada ulama yang ingin jenggotnya lebat walaupun ia membeli berapa ratus dirham gitu ya. Masya Allah. Menunjukkan bagaimana Syuraih Al-Qadhi, ulama besar, dia ingin punya jenggot. Kemudian juga sahabat Al-Ahnaf bin Qais, para sahabat teman-temannya Al-Ahnaf bin Qais, mereka berkata, wadidna an nashtariya lil Ahnaf lihyatan walau bi 20,000. Ini Ahnaf bin Qais ini seorang yang hebat. Tapi menurut mereka dia punya kekurangan apa? Tidak punya jenggot. Sampai mereka berkata, kami berangan-angan untuk membelikan jenggot buat dia, meskipun harus bayar 20.000 dirham. Ya. 20.000 dirham. Ya, ini bagaimana perhatian para salaf tentang jenggot mereka. 20.000 dirham. Kemudian di antara dalil tentang disyariatkan jenggot, yaitu Rasulullah menamakan jenggot dengan fitrah. Ashrun minal fitrah. Nah, oke, teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu dari penjelasan Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Jadi yang saya tangkap, yang saya ambil ilmu dari Ustadz Dr. Firanda ini tentang penjelasan jenggot, maka kita ini sebagai lelaki ya yang tumbuh jenggotnya, jadi jangan dicukur, biarkan saja. Pun kalaupun kita jenggotnya panjang ya, jadi kalau bisa dirapikan ya, enggak berserak-serak gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kalaupun orang yang enggak tumbuh jenggotnya ya teman-teman, jadi enggak usah bingung apakah enggak tumbuh jenggot ini kita menyerupai perempuan, enggak, karena itu kalau seorang itu enggak tumbuh jenggotnya ya, jadi jangan mikir ini apa dosa atau gimana, enggak. Yang jadi masalah apabila kalau jenggot kita tumbuh terus kita cukur, maka ini enggak boleh ya, karena ini dilarang ya. Jadi tadi yang saya dengar hukumnya haram kalau mencukur jenggot ya teman-teman semuanya. Jadi jenggot itu dibiarkan tumbuh ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga berjenggot dan para sahabat juga tidak ada yang mencukur jenggotnya. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jika video ini baik, maka jangan lupa like dan subscribe dan komen di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.